Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Budi harap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak, ketemu lagi dengan Budia. Hari ini kita akan masuk ke dalam materi atau mata pelajaran otomatisasi tata kelola keuangan. Baik, sebelum kita memasuki materi, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Selesai. Baik anak-anak, kemarin kita sudah membahas bab 1, 2, dan 3 dan sudah melakukan PTS. Untuk kali ini kita akan melanjut ke bab keempat, yaitu KD 3.4 tentang menerapkan penerimaan anggaran. Baik, dalam hal ini kita perlu ketahui tujuan dari pembelajaran menerapkan penerimaan anggaran ya. Dalam hari ini setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan dapat 1. Menjelaskan pengertian penerimaan anggaran, 2. Menguraikan fungsi penerimaan anggaran, 3. Mengidentifikasi jenis-jenis penerimaan anggaran, dan keempat, mengemukakan prosedur penerimaan anggaran. Baik anak-anak, itu tadi tujuan dari pembelajaran bab KD 3.4. Kemudian kita akan langsung ke materi ajar, yaitu dalam materi menerapkan penerimaan anggaran, kita ada 4 materi yang akan dibahas. Materi pertama yaitu memahami penerimaan anggaran. Materi kedua, memahami anggaran penjualan, dan materi ketiga, memahami anggaran piutang. Dan materi keempat, memahami prosedur penerimaan anggaran pendapatan. Baik, kita langsung untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi pertama, yaitu memahami penerimaan anggaran. Baik anak-anak, kalian mestinya tahu apa itu anggaran. Anggaran adalah suatu bentuk, pasti uang ya anggaran. Kalau anggaran itu pasti uang, berarti uang yang ditentukan untuk melaksanakan kegiatan atau suatu proses produksi, itu anggaran ya. Nah, saat ini kita akan mempelajari tentang penerimaan anggaran. Nah, penerimaan anggaran ini bisa kita sebut juga pendapatan ya. Kalau dalam perusahaan pasti penerimaan anggaran bisa disebut atau kata lainnya adalah pendapatan ya. Baik, untuk itu untuk hari ini kita akan membahas pertama pengertian penerimaan anggaran atau pendapatan. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi penerimaan anggaran atau pendapatan. Dan yang ketiga, karakter penerimaan anggaran atau pendapatan. Baik, kita akan masuk di poin pertama, yaitu pengertian pendapatan atau penerimaan anggaran. Di sini Budia mengambil 3 sumber ya. Sumber pertama ini menurut FASB, Financial Accounting Standard Board. Pendapatan adalah arus masuk atau peningkatan nilai aset dari suatu entitas atau gabungan keduanya selama periode tertentu yang berasal dari penyerahan atau produksi barang, pemberian jasa, atau pelaksanaan kegiatan lainnya yang merupakan kegiatan utama perusahaan yang sedang berjalan. Itu tadi menurut FASB ya. Kemudian pendapat kedua menurut Ahmed Riyahi Belkauni dalam bukunya tahun 2006 halaman 278 menginterpretasikan pengertian pendapatan. Pertama, arus masuk aktiva bersih yang dihasilkan dari penjualan barang atau jasa. Yang kedua, arus keluar barang atau jasa dari perusahaan ke pelanggannya. Yang ketiga, produk perusahaan yang dihasilkan oleh penciptaan barang atau jasa oleh usaha selama periode waktu tertentu. Kemudian pendapat yang ketiga dari SFAC atau Statement of Financial Accounting Concept
Nomor 6 dalam Santoso 2010 halaman 26, pendapatan adalah pemasukan atau peningkatan aktiva suatu perusahaan atau penyelesaian kewajiban perusahaan atau campuran keduanya selama satu periode tertentu akibat penyerahan atau pembuatan suatu produk, pelayanan jasa, atau kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama perusahaan yang berkesinambung. Baik anak-anak, dari 3 pendapat tadi kita bisa menyimpulkan bahwa pendapatan itu adalah pertambahan nilai aktiva organisasi selama satu periode akuntansi karena adanya aktivitas produksi organisasi ya. Kalian harus tahu pula, pendapatan ini tidak sama pengertiannya dengan penghasilan ya. Penghasilan itu bisa didefinisikan sebagai peningkatan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus masuk atau peningkatan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Sedangkan penghasilan didefinisikan meliputi pendapatan maupun keuntungan ya. Jadi kalian harus membedakan antara pendapatan dan penghasilan ya. Selanjutnya kita akan bahas faktor yang mempengaruhi pendapatan ya. Setelah kita paham apa artinya pendapatan tadi atau penerimaan anggaran, kita harus tahu faktor apa saja yang mempengaruhi pendapatan. Aktivitas produksi organisasi untuk mendapatkan tambahan nilai aktiva tertentu memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya pendapatan yang akan diterima. Ini menurut Budiono dalam buku Pengantar Ekonomi tahun 2002. Faktor yang mempengaruhi pendapatan adalah jumlah faktor-faktor produksi yang dimiliki bersumber pada hasil-hasil tabungan tahun ini dan warisan atau pemberian. Kemudian yang kedua, harga per unit dari masing-masing faktor produksi ditentukan oleh penawaran dan permintaan di pasar faktor produksi. Yang ketiga, hasil kegiatan oleh anggota keluarga sebagai pekerjaan sampingan. Itu tadi adalah faktor yang mempengaruhi pendapatan. Maksud dari poin A ini adalah jumlah faktor-faktor produksi yang dimiliki bersumber pada hasil-hasil tabungan tahun ini dan warisan atau pemberian. Maksudnya hasil seseorang bekerja atau suatu organisasi melakukan proses produksi tersebut, setelah menjual barang tersebut mereka mendapatkan hasil. Sedangkan warisan atau pemberian ini maksudnya adalah investasi dari para pengusaha di luar atau saham ya. Terus kemudian yang kedua, harga per unit dari masing-masing faktor produksi ditentukan oleh penawaran dan permintaan di pasar faktor produksi. Lah ini maksudnya faktor yang kedua, pada saat proses memproduksi barang, perusahaan tidak boleh ceroboh dalam mengambil sikap atau menentukan produk yang akan dijual. Perusahaan harus melakukan investigasi pasar. Maksud investigasi pasar adalah perusahaan melakukan kuesioner pada konsumen produk yang menarik untuk tahun-tahun ini ya. Jadi kita misalnya suatu organisasi tersebut atau perusahaan tersebut pengen membuat barang baru. Nah, harus lihat dulu tren yang saat ini itu apa. Ya, karena ini sesuai dengan tren saat ini adalah trennya corona. Nah, perusahaan bisa menambah produk baru yaitu bisa berupa alat-alat kesehatan yang dibutuhkan pada saat penggunaan kegiatan penunjang protokol kesehatan. Contohnya hand sanitizer, masker, disinfektan, vitamin C, terus antibiotik dan sebagainya. Itu adalah produk-produk yang sangat dibutuhkan pada saat ini. Jadi ditentukan ya, itu termasuk dari faktor produksi. Jadi penawaran dan
permintaan di pasar itu harus tahu atau harus dipahami. Kalau perlu harus ada kuesioner atau angket yang diberikan kepada konsumen. Itu tadi faktor yang kedua ya. Sedangkan faktor yang ketiga, hasil kegiatan oleh anggota keluarga sebagai pekerjaan sampingan. Maksudnya di sini, maksud Budiono ini, hasil kegiatan itu tidak dijadikan pekerjaan utama, tetapi menjadi pekerjaan sampingan, sehingga pendapatannya saling sejajar atau mungkin lebih besar dari sampingan. Itu ya menurut Budiono. Kemudian faktor yang kedua ini menurut Rosetiadi dalam bukunya di tahun 2012, beberapa faktor yang mempengaruhi pendapatan adalah pertama, modal yang dimiliki. Nah betul, kalau Rosetiadi ini bilang untuk memperoleh suatu pendapatan ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Pertama, modal yang dimiliki. Misalnya saja kita ingin membuat suatu rumah produksi atau suatu toko lah ya, toko kecil-kecilan. Apakah itu tidak pakai uang? Nah, kalau kita tidak punya modal, otomatis tidak akan terlaksana kegiatan tersebut. Jadi di sini Rosetiadi menjelaskan bahwa faktor pertama itu modal yang dimiliki. Nah, modal itu kayak kemarin sudah kita bahas, modal bisa diperoleh dari beberapa sumber. Pertama, kita bisa sumber dari bank. Kemudian invest dari seseorang atau dari iuran keluarga, seperti itu ya. Jadi itu modal usaha ya. Jadi kita harus memiliki modal usaha untuk membuat suatu usaha atau produksi ya. Kemudian yang kedua, jumlah tenaga kerja yang dimiliki. Ya, kita harus tahu pula atau harus menentukan juga jumlah tenaga kerja yang harus dimiliki. Tenaga kerja ini bukan saja berarti jumlah buruh yang terdapat dalam perekonomian, akan tetapi ada tenaga kerja yang memiliki keahlian dan keterampilan. Dari segi keahlian dan pendidikan, tenaga kerja dibedakan menjadi 3 golongan ya. Antara lain, 1, tenaga kerja kasar. Ini maksudnya adalah tenaga kerja yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah atau tidak memiliki keahlian dalam bidang pekerjaan. Misalnya saja Anda membuat suatu market ya, minimarket. Untuk tenaga kerja kasar, karena pendidikannya rendah, Anda bisa menempatkan tenaga kerja kasar tersebut untuk menata gudang, menata produk dan sebagainya ya. Kemudian yang kedua, ada tenaga kerja terampil. Ini merupakan tenaga kerja yang memiliki keahlian dari pelatihan atau pengalaman kerja seperti montir mobil, tukang kayu, ahli reparasi, TV, radio, salon dan sebagainya ya. Itu berarti mereka memiliki keterampilan khusus yang ditunjukkan dengan mengikuti beberapa pelatihan yang diadakan oleh pemerintah maupun swasta. Kemudian yang ketiga, ada tenaga kerja terdidik. Ini maksudnya tenaga kerja yang memiliki pendidikan cukup dan ahli dalam bidang tertentu seperti dokter, akuntan, ahli ekonomi, dan insinyur. Baik dari 3 poin ini, jika kita tadi membuat minimarket, kita bisa menempatkan tenaga kerja tersebut sesuai dengan tupoksinya masing-masing ya. Untuk tenaga kerja kasar tadi Budiah bilang bisa ditempatkan di penataan produk atau gudang. Tenaga kerja terampil bisa menjadi kasir karena sudah terlatih. Kemudian tenaga kerja terdidik, lah ini lebih tinggi, bisa menjadi manajer atau bagian mengatur atau membuat strategi pasar dalam market tersebut. Jelas ya anak-anak ya. Kemudian yang ketiga adalah lamanya usaha. Ini merupakan lamanya pedagang berkarya pada usaha perdagangan yang sedang dijalankan saat ini. Lamanya suatu usaha dapat menghasilkan pengalaman berusaha. Lama pembukaan usaha dapat mempengaruhi tingkat pendapatan. Lama seorang pelaku bisnis menekuni bidang usahanya akan mempengaruhi produktivitasnya. Dengan demikian dapat menambah efisiensi dan mampu menekan biaya produksi lebih kecil daripada hasil penjualan. Jadi yang ketiga ini adalah sejarah dari toko tersebut. Kalau kita punya market,
pasti pada proses awal-awal buka di tahun-tahun pertama itu sangat berat karena kita harus mencari konsumen. Tetapi setelah kita menginjak tahun kelima, baik anak-anak, untuk lamanya usaha kita tahu sendiri kalau proses kita awal membuka suatu usaha, tahun-tahun awal itu adalah tahun terberat karena kita harus mencari banyaknya konsumen atau customer ya. Untuk tahun berikutnya semakin meningkat sesuai dengan pelayanan yang kita berikan. Kalau pelayanan kita jelek, otomatis ya konsumennya pasti ya itu-itu saja. Tetapi kalau kita meningkatkan pelayanan, pasti akan lebih meningkat. Untuk tahun pertama, 2, 3, 4. Sedangkan tahun kelima ke atas itu adalah tahun dimana kita bisa menikmati hasil jeripayah dari 4 tahun sebelumnya ya. Jadi namanya usaha itu sangat mempengaruhi oleh pendapatan yang diperoleh perusahaan tersebut ya. Baik, itu tadi ada 2 faktor atau 2 pendapat dari ahli, yaitu dari Budiono tadi dan Rusityadi. Kalian bisa mempelajari lagi ya. Kemudian kita akan lanjut karakteristik pendapatan. Seluruh kegiatan perusahaan yang menimbulkan pendapatan secara keseluruhan disebut earning ya. Harus kalian ingat, earning process adalah seluruh kegiatan perusahaan yang menimbulkan pendapatan secara keseluruhan. Secara umum, earning process ini menimbulkan 2 akibat, yaitu pengaruh positif, pendapatan dan keuntungan, dan pengaruh negatif, beban dan kerugian. Selisih dari keduanya akan menjadi laba dan rugi. Ada beberapa karakteristik dari pendapatan yang menentukan atau membatasi bahwa sejumlah rupiah yang masuk ke perusahaan merupakan pendapatan yang berasal dari operasi perusahaan. Karakteristik tersebut berdasarkan sumber pendapatan, produk, dan kegiatan utama perusahaan serta jumlah rupiah pendapatan dan proses penandingan. Jadi, karakteristik pendapatan itu bisa kalian lihat di layar, ada 3, dari sumber pendapatan, dari produk dan kegiatan utama perusahaan, dan jumlah rupiah pendapatan dan proses penandingan. Untuk sumber pendapatan, ini jumlah rupiah aktiva bertambah melalui berbagai cara, akan tetapi tidak semua cara tersebut mencerminkan pendapatan ya. Tambahan jumlah rupiah aktiva perusahaan dapat berasal dari transaksi modal, laba dan penjualan aktiva yang bukan barang, serta aktiva tetap surat berharga, penjualan produk perusahaan, hadiah, sumbangan atau penemuan, revaluasi aktiva tetap, dan penjualan produk perusahaan. Itu namanya sumber pendapatan. Jadi kalian harus ingat, sumber pendapatan itu adalah jumlah rupiah, semakin bertambah ya. Kemudian untuk produk dan kegiatan utama perusahaan, ini produk perusahaan bisa berupa barang ataupun jasa. Perusahaan tertentu mungkin menghasilkan berbagai macam produk, baik berupa jasa, barang, atau keduanya, yang berlainan jenis maupun arti pentingnya bagi perusahaan. Terkadang produk yang dihasilkan secara kebetulan jika dihubungkan dengan kegiatan utama perusahaan atau timbul tidak tetap, sering dipandang sebagai elemen non-operasi. Dengan demikian, pemberian pembatasan tentang pendapatan sangat perlu. Untuk itu, produk perusahaan diartikan seluruh jenis barang atau jasa yang disediakan atau diserahkan kepada konsumen tanpa memandang jumlah rupiah tiap jenis produk tersebut atau sering tidaknya produk tersebut dihasilkan. Jadi, untuk produk dan kegiatan utama perusahaan harus melihat kebutuhan pasar ya. Itu pada saat ini kita bisa memproduksi barang maupun jasa atau malah kedua-duanya. Yang penting perusahaan bisa memperoleh jumlah rupiah dalam tiap produk tersebut ya. Kemudian yang ketiga, jumlah rupiah pendapatan dan proses penandingan. Ini pendapatan merupakan jumlah rupiah dari harga jual per satuan kali kuantitas terjual. Perusahaan umumnya menghasilkan laba, yaitu jumlah rupiah pendapatan lebih besar dari jumlah biaya yang dibebankan. Laba atau rugi yang terjadi baru akan diketahui setelah pendapatan dan beban dibandingkan. Jadi kita tidak bisa tahu awal, oh setelah barang ini dijual kita akan rugi atau kita akan untung banyak, itu tidak.
Itu akan diketahui kalau kita sudah membandingkan ya. Jika setelah biaya yang dibebankan secara layak dibandingkan dengan pendapatan, maka terlihat jumlah rupiah laba atau pendapatan bersih. Itu tadi anak-anak karakteristik dari pendapatan. Jadi kalian harus pahami ya. Baik anak-anak, untuk memahami materi yang telah Budia jelaskan tadi, kalian bisa langsung nanti melihat PowerPoint yang Budia share ini tentang PT Sritek. Kita ambil contohnya tentang PT Sritek ya. Di dalam PowerPoint ini mereka menjelaskan beberapa produk yang dihasilkan di perusahaan tersebut ya. Di sini kalian silakan dilihat-lihat, diamati. Dalam PowerPoint ini ada beberapa tahapan atau beberapa penjelasan tentang PT Sritek tersebut ya. Kalau kalian ingin mengetahui sejarahnya, kalian bisa ikhtisar keuangan ini. Bisa kalian lihat di daftar isi, kalian lihat-lihat, kalian pelajari untuk memahami materi tadi ya. Misalnya ini, ikhtisar keuangan 2018, Financial Checklist 2018. Jadi ini aset lancarnya 2018 sekian, 2017 sekian, 2016 sekian. Kita bisa lihat aset dari tahun ke tahun semakin meningkat. Ya, kita tahu bahwa itu masuk ke faktor yang tadi, lamanya usaha. Jadi semakin lama perusahaan itu berdiri, maka pendapatannya juga semakin besar. Tetapi semua tergantung dari proses promosinya ya. Silakan dilihat di sini, kalian bisa mempelajari arus kasnya seperti apa, laba ruginya, rasio keuangannya, penjualannya, ini laba rugi lah. Ini ada seperti ini, bisa kalian pahami. Ini gerakan grafiknya naik turun ya. Terus ini beberapa kegiatan yang diadakan. Nah, ini salah satu promosi yang diperlukan ya untuk meningkatkan pendapatan perusahaan dengan adanya beberapa kegiatan. Ini ada di tahun 2018 Januari, dijelaskan di sini. Ini tentang perkumpulan ya. Ini juga dikunjungi oleh Gubernur Jawa Tengah. Ini ya. Pembukaan. Nah, semua terungkap di sini. Penghargaan ini perlu, kita harus semakin banyak penghargaan perusahaan tersebut karena biar memberi keyakinan kepada konsumen untuk mempercayakan pembelian produknya kepada kita ya. Ini seperti ini, Jakarta tahun 2018 mendapatkan the most influential company of the year. Nah, ini banyak sekali penghargaannya ya. Nah, bisa kalian lihat. Nih, laporan manajemennya. Jadi ini ada laporannya. Ya, ini adalah Dewan Komisarisnya ya, Hajah Susiana. Nah, baik, ini tadi bisa kalian pahami atau kalian analisis di Google Classroom kelas kalian masing-masing, dan silakan berkomentar, tanya jawab di Google Classroom tersebut. Baik, Budia akhiri hari ini. Semoga pelajaran kali ini bisa bermanfaat dan kalian bisa memahami pelajaran hari ini dengan baik ya. Baik, untuk pertanyaan dan komentar silahkan langsung ke Classroom ya. Jangan lupa like dan subscribe videonya Budia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.